Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mahasiswa kelas bio dari kelas A, B, C, dan D. Hari ini saya akan sedikit mereview terkait dengan materi kita di minggu sebelumnya gitu ya, dan terkait dengan seleksi dan rekrutmen. Ini tema yang sebelumnya ya, karena minggu lalu belum sempat dibahas. Jadi yang saat ini kita hanya bahas tentang ini saja. Nanti kita akan adakan lagi untuk membahas review materi hari ini setelah hari Rabu, karena masih ada dari kelas D dan kelas C yang belum presentasi untuk pelatihan dan pengembangan. Nah, ini kita bahas saja untuk seleksi dan rekrutmen. Sebenarnya untuk presentasi yang disampaikan oleh tim makalah itu sudah lengkap ya, cukup lengkap, dan kemudian juga kalian sudah proses diskusinya juga sudah berjalan dengan bagus. Tapi ada beberapa yang harus saya kuatkan supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan proses dan bagaimana dinamika proses seleksi dan rekrutmen di dalam dunia kerja secara terstruktur gitu ya. Nah, untuk tampilannya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dalam proses seleksi dan memilih gitu ya karyawan yang tepat untuk ditempatkan di sebuah jabatan, ada beberapa proses penting yang ada di baliknya ya, karena ini menjadi pintu masuk seseorang ke dalam sebuah organisasi. Maka ini menjadi poin penting dan harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga karyawan mendapatkan orang-orang yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau seandainya ketika kita sudah terlanjur merekrut seorang karyawan yang ternyata tidak sesuai dengan yang harapan perusahaan, itu maintaining-nya akan lebih susah lagi. Kalau dia tidak sesuai dengan kompetensinya, maka kita akan sulit dalam hal pengembangan skill-nya. Kalau dia tidak sesuai dengan attitude-nya, kita akan letih sendiri sebagai seorang HRD melihat kelakuan karyawan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Dan dia kayaknya tidak terlalu aware dengan hal ini gitu ya. Ini menjadi sulit karena kita tidak bisa kemudian langsung memberhentikan dia bekerja di perusahaan, itu juga tidak mudah prosesnya. Proses PHK itu tidak mudah gitu ya. Alih-alih nanti masalah terselesaikan malah menjadi masalah baru ketika prosesnya tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. Maka supaya mengantisipasi hal ini, maka dari awal supaya kita tidak memasukkan orang-orang yang tidak sesuai harapan perusahaan ini, maka kita harus benar-benar strict di bagian rekrutmennya ya, ketika kita memberikan approval untuk dia masuk ke perusahaan kita. Nah, di awal yang perlu dilakukan itu adalah kita harus melihat dulu analisa jabatan bab sebelumnya gitu ya, bahwasanya ketika kita ingin meng-hire seseorang, kita harus tahu dulu dia akan diletakkan di fungsi apa, tugas dan tanggung jawabnya nanti seperti apa, kualifikasi yang dibutuhkan itu kira-kira apa saja, nanti indikator keberhasilan kinerjanya itu apa, nanti wewenangnya akan seperti apa, nanti dia akan koordinasi dengan bagian mana, itu harus clear dulu sehingga kita tahu nanti dalam proses seleksi kita bisa mengidentifikasi dengan baik dari setiap aspek yang disebutkan dalam analisa jabatan, apakah dia memenuhi atau tidak, mungkin nggak dia melakukan tanggung jawab yang ditetapkan dari job desk-nya itu, gitu ya. Kemudian setelah jelas tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, gitu ya, dari hasil analisa jabatan, kita harus menseleksi dulu kira-kira metode tes yang mau kita gunakan itu apa. Ya, tidak semua metode tes itu digunakan untuk setiap jabatan yang diseleksi. Semakin tinggi posisi jabatan seseorang, maka metodenya akan makin kompleks, asesornya bisa jadi akan makin banyak. Ya, multi methods, multi asesor ini biasanya hanya bisa dilakukan dengan metode assessment center, dan ini biasanya cost-nya juga nggak murah gitu ya. Jadi ketika kita hire untuk karyawan operasional dengan kita meng-hire seorang manajer, itu
tahapannya itu bisa berbeda, bobot tesnya berbeda, asesornya berbeda, orang yang akan ngetesnya itu berbeda gitu ya. Tergantung dengan jabatan yang kita seleksi itu sendiri. Semakin sederhana jabatan itu, maka semakin sederhana pula gitu ya metode-metode tes yang akan kita gunakan dalam proses seleksi tersebut. Contoh ketika kita akan seleksi untuk petugas administrasi, kita mungkin cukup dengan tes Excel-nya saja untuk kompetensi teknisnya, kemudian kita berikan tes psikologi dasar gitu ya. Kemudian tesnya juga mungkin yang gampang, tidak perlu tes IQ, kita mungkin butuh tes untuk pemahaman materi saja dengan Army Alpha misalnya gitu ya. Kemudian untuk tes selanjutnya paling ditambah dengan IPPS misalnya seperti itu, atau DISC untuk melihat kepribadian dan sikap kerjanya gitu. Kemudian ditambah dengan wawancara. Selesai gitu. Jadi nggak sulit banget. Tapi ketika kita akan meng-hire misalnya nih untuk manajemen trainee, kita harus pakai tes yang sifatnya mungkin IQ-nya yang harus lebih complicated, kecerdasannya harus yang lebih complicated. Nggak mungkin kita hanya menggunakan Army Alpha yang hanya mengidentifikasi untuk pemahaman instruksi. Kita mungkin akan menggunakan IST misalnya, karena di sana ada 9 area kecerdasan yang dites oleh IST, jadi kita tahu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana dalam area berpikir. Kemudian kita tambahkan lagi dengan, kalau dia seandainya orang baru, kita akan tes lagi dengan tes IPPS karena itu menganalisis tentang kebutuhan gitu ya, karena dia belum pernah pengalaman kerja. Tapi kalau dia punya pengalaman kerja, kita akan berikan dia tes Papikostik misal seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi dengan MBTI, kemudian kita tambahkan lagi dengan tes-tes lain yang bisa mengungkap untuk kepribadian dan sikap kerjanya. Plus biasanya ditambah dengan Pauli. Kalau udah manajer, apalagi kalau sudah pengalaman 10 tahun, kita nggak mungkin ngasih tes Pauli, tes koran ya, karena mereka pasti sudah melambat dalam hal hitungan koran, dan dia juga tidak berpikir, tidak lagi membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya monoton, tapi lebih ke strategi kan. Maka kita carinya juga IQ-nya mungkin yang penguat saja, mungkin hanya save saja gitu, yang ngeliat secara umumnya, tapi kita akan berikan kasus-kasus terkait dengan bisnis. Kemudian kita akan berikan FGD-nya yang lebih sifat kasusnya itu lebih berat gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga dengan presentasi, kita tambahkan juga dengan role play dan lain sebagainya gitu ya. Dan in basket teknik dan lain sebagainya untuk di manajer. Jadi tesnya akan makin sulit karena tesnya banyak, biasanya asesornya juga banyak, dan biayanya biasanya juga beban operasional untuk seleksi setiap level jabatan itu akan berbeda-beda tergantung dengan kompleksitas dari tes yang digunakan dan banyaknya asesor yang terlibat dalam proses seleksi tersebut gitu. Ya, jadi setiap tes itu berbeda. Nah, kita sudah tahu ini ada di level mana, kira-kira jawabnya apa, kita sudah harus menentukan ini akan diberikan tes apa saja. Kemudian nanti yang akan ngetes siapa, vendor yang akan dipercayakan untuk memberikan psikotes yang mana, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tes validation. Tes validation adalah ketika si individu ini kemudian tes validation itu adalah untuk mengecek kesesuaian antara tes ini dengan tujuan dari rekrutmen itu sendiri. Kita harus memastikan bahwa tes ini benar-benar bisa digunakan dan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari si individu itu sendiri. Dan ini sangat erat hubungannya dengan kompetensi teknis ya. Kalau seandainya untuk behavioral, mungkin orang sudah cukup menggunakan tes psikotes saja, tambah dengan kasus dan lain sebagainya. Tapi kalau tes untuk kemampuan teknis, mungkin kita harus memperjelas dulu asesornya siapa. Kalau dia teknisnya misalnya nih di teknis operasional terkait dengan keselamatan kerja, kita harus cari kira-kira di perusahaan kita itu siapa nih yang jagonya tentang peraturan K3 ini, dan dia nanti yang akan kita minta untuk menjadi asesor gitu ya. Bisa jadi itu adalah atasannya, calon atasannya gitu ya, nanti kalau seandainya dia diterima. Nah, kemudian kita harus membuat ketentuan tentang skala nilai-nilainya. Nanti dia akan dianalisis dengan seperti apa. Kalau diskalakan 1, 2, 3 itu artinya apa? Misalnya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya apa? Kalau ternyata dia ada di poin 3, nanti bisa kita tahu pengembangannya. Kalau seandainya standarnya 4, ternyata dia baru di 3, berarti nanti untuk pengembangannya nanti gitu ya, pelatihan pengembangan kita udah tahu dia hanya perlu di-upgrade 1 nilai lagi ya. Tapi kalau ternyata jaraknya terlalu banyak, sampai dengan 5 poin misalnya seperti itu, ternyata dia cuma 1, terus ternyata standar itu minimal 6, berarti otomatis kalau memang dia juga yang dipilih, upgrade-nya akan jor-joran gitu ya, akan susah sekali.
Sebentar ya. Ya, heeh. Selanjutnya kita melakukan yang namanya rekrutmen. Ya, kayak balik deh. Kemudian kita yang berikutnya adalah selection, yaitu kita memilih dari kandidat-kandidat yang aplikasinya sudah masuk gitu ya. Kira-kira mana yang akan dilanjutkan ke berikutnya. Ini biasanya terkait dengan seleksi administrasi ya. Terkait dengan seleksi administrasi. Biasanya di sini ini juga langsung jalan dengan screening, kemudian testing. Di screening berarti kita ibaratnya masuk ke tahap mereview pelamar-pelamar yang ada, kemudian menentukan kira-kira mana yang akan kita lanjutkan di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya dia akan dites, gitu ya, dan testing. Tergantung dari ketentuan dia akan mengikuti tes apa saja, apakah psikotes saja, apakah psikotes dengan wawancara, apakah psikotes wawancara FGD, apakah psikotes wawancara anamnesa kasus dan lain sebagainya, tergantung dari jabatannya. Kemudian baru sudah ditentukan siapa yang terpilih atau lulus semua tahapan yang telah ditentukan, maka maka kemudian akan direkrut si individunya, ya. Rekrut ini otomatis dia kemudian akan di hiring, akan ada di perusahaan dan sebelumnya akan dilakukan penandatanganan kontrak untuk kemudian dia bisa memulai pekerjaannya. Benar tadi ya. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen itu menurut Amot itu adalah attracting people with right qualification to apply for the job. Berarti udah benar tadi. Rekrutmen dulu baru selection. Yang salah. Karena penggunaan istilah ini seringkali kebalik-balik ya, tergantung ahlinya. Karena saya juga pernah mendapatkan kalau rekrutmen itu ya sama dengan hiring gitu. Berarti sudah di hire gitu, rekrut gitu ya. Tapi ternyata kalau di Amot tidak seperti itu ternyata. Rekrutmen dulu berarti ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kandidat dengan kualifikasi yang tinggi sesuai dengan yang ditentukan dalam analisa jabatan, untuk kemudian si individu ini mau mengapply atau melamar pekerjaan di perusahaan kita. Berarti rekrutmen ini dia samakan dengan proses sourcing. Ya, sourcing itu adalah mencari orang-orang atau kandidat-kandidat untuk kemudian mau melamar pekerjaan di perusahaan kita ya, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Biasanya ini akan menentukan media apa saja yang kita gunakan untuk kemudian bisa nge-search individu yang tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ini yang menentukan apakah kita akan menggunakan posting iklan lowongan pekerjaan di kantor pos, atau mungkin kita menggunakan koran, atau mungkin media online, atau mungkin di kantor Disnaker, atau mungkin dengan rekomendasi dan lain sebagainya, gitu ya. Ini yang dimaksud oleh Amot dengan rekrutmen. Dan rekrutmen ini sumber datanya kita bisa dari dua tempat, apakah internal atau eksternal. Kalau internal berarti kita mengambil kandidat-kandidat dari yang potensial dari yang sudah ada di perusahaan yang merupakan karyawan kita, dan ini biasanya untuk
posisi-posisi yang sifatnya promosi gitu ya. Jadi sedapat mungkin kalau memang ternyata dari internal kita, dari pegawai kita ada yang potensial untuk mengisi jabatan tertentu yang biasanya di atas koordinator atau supervisor atau manajer gitu ya, kita akan mengecek dulu ada nggak yang potensial yang di bawahnya, staf-stafnya yang kira-kira punya kualifikasi yang memenuhi syarat untuk menjadi orang yang dibuka di lowongan tersebut. Kalau memang ternyata tidak ada, maka tidak ada pilihan lain selain dari open recruitment. Berarti kita menawarkan ini kepada orang yang sebelumnya tidak ada di perusahaan atau disebut juga dengan rekrutmen eksternal. Jadi kita baru open lowongan pekerjaan di media sosial, di koran dan lain sebagainya. Media rekrutmennya bisa menggunakan iklan koran, media elektronik, biasanya ada job fair misalnya di kampus-kampus gitu ya, atau kampus recruiter. Job fair ini bisa juga biasanya kalau di daerah itu misalnya di Disnaker. Kalau di Jakarta itu biasanya ada aja Disnakernya mengadakan di Aula Kartini atau mungkin di pusat-pusat keramaian gitu ya, diadakan job fair, di mana di sana berkumpullah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, bahkan kebanyakan dari mereka menyediakan fasilitas untuk working interview. Jadi di interview langsung diproses saat itu, kalau memang oke akan langsung masuk ke tahap selanjutnya, jadi langsung bypass gitu ya. Atau mungkin si perusahaannya itu datang ke kampus untuk menawarkan kepada prodi tertentu untuk kampus recruiters. Jadi langsung diminta alumni gitu ya oleh perusahaan, ada nggak alumni dari kampus Bapak yang bisa bekerja di tempat kami gitu ya dengan kualifikasi seperti ini, rekomendasi dari pejabat-pejabat yang ada di sana gitu ya, atau dari prodinya gitu. Akhirnya mereka akan rekomendasikan beberapa orang yang recommended untuk segera diterima bekerja di perusahaan tersebut. Tapi biasanya tetap melalui proses seleksi seperti tadi gitu ya. Atau kemudian dengan agensi atau headhunter. Biasanya ini kalau kalian sudah punya pengalaman dan ini cukup bagus gitu ya, dan perusahaan sejenis itu kompetitornya itu banyak, mereka biasanya bisa meminta kepada perusahaan agensi gitu ya, atau disebut juga dengan headhunter, untuk mencari posisi-posisi strategis yang kosong di perusahaannya dari kompetitornya. Jadi misalnya nih, Perbankan A ini dia lagi butuh manajer operasional, gitu ya. Dia minta cari sama perusahaan agensi, carikan saya manajer operasional dari perusahaan lain atau berarti dari kompetitor, untuk kemudian dia punya pengalaman 10 tahun minimal misalnya seperti itu ya, untuk kemudian dinegokan bisa masuk ke perusahaan dia dengan proses seleksi yang tidak terlalu sulit, karena mereka lebih menilai pada kinerjanya dan pengalamannya. Biasanya si perusahaan sendiri sudah punya record gitu ya, kompetitor mana yang manajer operasionalnya ini yang oke nih, misalnya gitu ya, bank ini kayaknya manajernya oke, kalau bisa dia ditarik ke kami akan berikan agensi ini sekian juta gitu ya. Si orang ini juga kita akan negokan gajinya akan lebih tinggi daripada gaji di perusahaan dia sebelumnya. Nah ini cukup banyak ya untuk kalangan-kalangan profesional, banyak yang kemudian pindah ini dengan jalur headhunter atau agensi. Nah, selanjutnya dengan website. Kalau website berarti ada biasanya web yang memang tugasnya itu fasilitasnya itu adalah memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Ini contohnya seperti Jobstreet, JobsDB, Karir.com, Jobs ID gitu dan lain sebagainya. Banyak sekali di sana yang memang kita bisa bikin CV di sana, kemudian kita bisa lihat perusahaan-perusahaan mana saja yang kira-kira membutuhkan bagian SDM atau bagian akuntansi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kemudian kita bisa apply langsung ke sana gitu ya. Nah, kita juga kalau misalnya kita sudah diterima sebagai perusahaan, sebagai HRD, kita mau posting lowongan pekerjaan di sana juga bisa. Dengan jalur yang berbeda, kita nanti akan diarahkan untuk melakukan pembayaran, kemudian kita diberikan fasilitas apakah bisa memposting 1, 2, 3, 4 atau bahkan sampai 30 gitu lowongan pekerjaan yang ada di bulan tersebut. Kemudian kita bayar sesuai dengan jumlah fasilitas yang mau kita nikmati. Nanti lowongan pekerjaan kita akan di posting di webnya mereka. Nanti kita akan otomatis masuk ke email yang sudah kita tentukan, lamaran-lamaran dari orang-orang yang kemudian melamar melalui website ini, gitu ya. Cukup lumayan sih menggunakan ini
dalam waktu singkat bisa dapetin ratusan CV gitu ya. Tapi sebenarnya untuk media sosial saat ini juga cukup efektif. Misal kalau misalnya perusahaan juga sudah ternama, dia punya Instagram, dia punya link ID gitu ya, kemudian dia punya Twitter dan lain sebagainya. Ketika posting lowongan pekerjaan melalui media elektronik itu sudah cukup mengundang pelamar kerja. Cuman memang sulitnya adalah kadang-kadang yang melamar itu seringkali tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan oleh si perusahaan. Sementara tahapan seleksi menurut Menandar itu adalah kita kirim si pelamar mengirim surat lamaran, kemudian dilakukan wawancara awal, kemudian ada psikotes. Dari psikotes kemudian akan dinilai, kemudian nanti akan ada lagi wawancara user biasanya atau direktur atau manajer, baru kemudian di hiring atau diterima. Ada juga yang model seperti ini, lamaran, kemudian psikotes, ada lagi wawancara HR, di sini juga diobservasi, baru wawancara user, baru di offering, di sini kita offering ini kita negosiasi gaji, baru kemudian di kontrak. Untuk surat lamaran sendiri biasanya ini yang dibutuhkan ada beberapa item gitu ya, mulai dari surat lamaran, kemudian CV, ijazah atau sertifikat yang relevan saja dengan pekerjaan yang ditawarkan, kemudian portofolio. Portofolio ini mirip seperti ringkasan CV, tapi di sini lebih padat karena di sini kita akan berbicara tentang kekuatan diri kita yang membuat kita cukup diperhitungkan untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Beda ya, portofolio dengan CV itu beda. Nah, kemudian ada surat rekomendasi dari atasan tempat kita bekerja sebelumnya. Untuk psikotes, ini adalah tahapan yang sangat dekat dengan pekerjaan atau keilmuan kita gitu ya. Ini kewenangannya siapa? S1 atau S2? S1, Bu. Kalau interpretasinya boleh S1. Tapi kalau interpretasi harus S2 ya, dan profesi psikolog. Ya, jadi kalau untuk melaksanakan tesnya boleh, tapi untuk interpretasi hasil tesnya itu harus oleh psikolognya ya, atau sudah menempuh pendidikan S2 profesi psikologi. Walaupun realitanya banyak anak psikologi S1 ini ternyata di luar sana yang melakukan pelanggaran dengan langsung interpretasi. Ya, yang dirugikan nanti takutnya adalah si kliennya sendiri atau si kandidat ya, karena dia dianalisis hasilnya tidak oleh orang yang berkompeten atau memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini. Kecuali anak S1-nya itu sudah disupervisi ya oleh psikolognya untuk kemudian tetap dicek dan tetap yang menandatangani laporannya itu adalah psikolognya sendiri. Ya. Jadi untuk pendidikannya itu adalah harus profesi psikologi. Ya. Kalau profesi S2 psikologi itu ada banyak, ada yang sains, ada terapan. Kalau sains mungkin gelarnya MSI, kalau terapan MPSI pakai T di belakangnya. Kalau profesi itu yang MPSI psikolog. Sekarang yang sains pun sudah MPSI. Tapi yang bisa melakukan ini hanya yang S2 psikologi profesi. Jadi MPSI psikolog. Nah, ada beberapa aspek yang diukur dalam psikotes. Ada kecerdasan umum, kemudian sikap dan cara kerja, kemudian kepribadian, dan yang terakhir adalah kepemimpinan atau manajerial. Kecerdasan umum adalah kapasitas berpikir, biasanya ditunjukkan dengan IQ gitu ya, atau kemampuan untuk memahami perintah. Sikap kerja ini termasuk di dalamnya ketelitian, kecermatan, ketekunan, kemandirian gitu ya. Kemudian kemampuan kerjasama dengan kelompok dan lain sebagainya. Sementara kepribadian ini terkait dengan stabilitas emosi, kemudian agresivitas, misal seperti itu ya, kemudian apalagi ya, kemampuan kerja sama tim, banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kepribadian, tapi tidak berhubungan langsung dengan bagaimana kemudian dia menghadapi pekerjaan. Kalau dia menghadapi pekerjaan, ini biasanya masuk ke kategori sikap kerja.
Ini contoh psikogram, laporan hasil psikotes. Biasanya di aspek kecerdasan itu ada nanti daya tangkap, kemampuan bahasa, kemampuan berpikir sistematis, berpikir praktis, spasial gitu ya, tergantung alat tes yang digunakan. Sementara kalau sikap kerja ini kaitannya dengan ketepatan kerja, ketitian kerja, ketahanan kerja, ketaatan pada aturan gitu ya. Kalau kepribadian, penyesuaian diri, stabilitas emosi, kerjasama, komunikasi, dan lain sebagainya. Ini nanti biasanya ada area diberikan nilai ya. Ini kebetulan contohnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 untuk kurang sekali, 2 untuk kurang, 3 untuk cukup. Kalau cukup ini berarti rata-rata, kalau dia rata-rata bawah di C-, kalau rata-rata atas di C+. Jadi yang cukup ini dia bagi 3 lagi. Kemudian ada B, baik, dan ada baik sekali atau BS. Nah, yang abu-abu di sini, ini adalah standar skor minimal yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, misal nih, untuk posisi ini yang sedang dites, dia maunya minimal itu kecerdasannya itu adalah C. Kemungkinan besar ini untuk posisi operasional ya, operasional gitu ya. Mungkin di C bawah, C- aja cukup ya. Dia punya kecerdasan cukup, walaupun agak lebih cenderung ke agak rendah, dia masih oke gitu ya. Dianggap masih bisa mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Sementara untuk di sikap kerjanya itu harus dicukup, sampai dengan kepribadian itu dicukup. Kalau bisa melewati di sini baru boleh diterima gitu ya, dilanjutkan prosesnya. Kalau tidak berarti dia tidak lulus di tes psikotes. Soal berapakah yang harusnya melewati dari yang abu-abu atau yang kurang dari yang abu-abu bisa ditolerir gitu ya. Itu tergantung pada kebijakan dari psikolognya sendiri. Kalau seandainya dia perusahaannya mengatakan bahwa saya nggak mau ada yang di bawah ini, di bawah yang abu-abu, area abu-abu, berarti satu pun mungkin dia nggak diluluskan. Tapi kalau misal kebanyakan sih ya gitu ya, kalau seandainya dia 2-3 di area abu-abu, di bawah abu-abu, mungkin masih bisa dimasuk ke rekomendasi dipertimbangkan. Kalau dia di atas abu-abu gitu, besar sama dengan abu-abu gitu ya, pas di abu-abu atau lebih gitu ya, maka mungkin bisa disarankan. Kalau dia semuanya di atas abu-abu, sebagian besar di atas yang abu-abu ini ya, di area yang di sini, berarti dia kemungkinan besar sangat disarankan. Jadi nanti di bagian bawahnya itu ada rekomendasi dari psikolognya lagi, apakah dia tidak disarankan, dipertimbangkan, disarankan, atau sangat disarankan. Tergantung dari hasil si kandidatnya ini sendiri. Nah, di wawancara, pada proses seleksi wawancara, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh pewawancara. Yang pertama adalah kita bangun rapor. Meski kita wawancara banyak sekali orang, kita nggak bisa langsung masuk ke wawancaranya aja gitu ya. Tapi memang harus tetap bangun rapor, walaupun hanya basa-basi 1-2 menit gitu ya. Oh ya Pak, dari mana tadi, tempat tinggalnya di mana gitu ya. Gimana rapor ini perkenalan awal yang membuat si calon kandidatnya ini merasa nyaman gitu ya untuk mengungkap informasi yang kita butuhkan dalam proses seleksi ini. Jadi kita bisa aja bertanya tentang di mana dia tinggal atau dia naik apa ke sini gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tujuan wawancara, hanya untuk membuat dia bisa nyaman gitu ya. Setelah itu baru kita opening, menjelaskan tentang tujuan wawancara kita, bahwasanya hari ini Bapak diundang untuk seleksi jabatan apa di perusahaan ini gitu ya. Kemudian baru dia diminta untuk silakan diperkenalkan dirinya dulu gitu ya. Itu masuk ke dalam opening. Dalam proses berikutnya kita akan memprobing jawaban-jawaban dari si kandidat. Dia bercerita tentang organisasinya misalnya. Oh iya, waktu itu peran Bapak sebagai apa? Bapak di sana ngapain aja? Terus hasilnya gimana, apa tindakan yang Bapak lakukan saat itu, kerjasamanya sama siapa aja, itu semuanya adalah probing gitu ya. Walaupun hanya bentuknya ya, tidak, atau anggukan, itu juga jenisnya probing. Nanti kalian akan belajar ini di wawancara ya, di PD3. Setelah itu, setelah cukup rasanya informasi yang dibutuhkan dan rasanya kita sudah
punya penilaian terkait dengan kompetensi si individu atau kondisi si individu itu sesuai dengan tujuan wawancara, maka kita bisa tutup wawancara tersebut dengan menyampaikan terima kasih dan kemudian selanjutnya tunggu informasi dari kami. Ya, seperti itu untuk wawancara. Nah, offering ini biasanya diberikan pada saat kita sudah menentukan siapa kandidat yang kira-kira akan kita hire. Ya, kemudian kita akan panggil dia dengan offering letter. Kita menyampaikan bahwa dia sudah lolos seluruh tahap seleksi. Untuk posisi apa, dengan grade apa, statusnya apa, apakah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, pegawai kontrak atau pegawai tetap gitu ya. Kemudian lokasi kerja di mana, di cabang mana, mulai bekerjanya tanggal berapa, salary-nya berapa, apa saja komponen-komponen salary-nya disampaikan di offering letter-nya, dan apakah ada fasilitas yang terkait dengan jabatan yang akan nanti dia emban. Itu sudah disampaikan di offering letter. Nah, di sini akan terjadi yang namanya negosiasi. Si kandidat akan bertanya-tanya tentang hal-hal terkait dengan yang tadi ini semuanya, gitu ya. Dan kalau seandainya dia tidak setuju atau dia keberatan, dia akan bernegosiasi. Ya, ini balik lagi kepada kebijakan perusahaan, apakah mau menerima kalau ternyata kandidatnya bagus banget kualifikasinya dan jarang banget ada yang punya, dia bisa, dan dia juga paham itu, dia mungkin akan mengoffer bernegosiasi gitu ya untuk menaikkan gajinya melebihi standar yang ditawarkan tadi. Tapi kalau ternyata kandidatnya ini pas-pasan aja dan yang seperti dia itu banyak di kandidat lain, ibaratnya nggak jadi pun dia masih ada nih yang cadangan di bawah dia yang nilainya nggak terlalu jauh gitu. Kita bisa aja melepas dia dan tawarkan lagi ke yang di bawahnya dia gitu ya. Jadi perusahaan juga berhak untuk menerima atau tidak ya keinginan dari si individu itu. Jadi makanya sebenarnya di zaman S1 ini saya bilang ketika kalian lulus, kalian memang harus punya nilai tambah yang kemudian membedakan kalian dengan lulusan psikologi lainnya. Kalau enggak, kalian akan sulit di offering ini ketika kalian melamar pekerjaan. Ya, pasti harus mengikuti kebijakan perusahaan saja. Yang bisa jadi sebenarnya ya mungkin kalian nggak puas gitu ya. Seringkalinya seperti itu. Nah, setelah disetujui, oke, saya terima, maka akan lanjut dengan kontrak kerja. Ya, kontrak kerja ini terkait dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 50 yang menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh dan dibuat atas dasar di pasal 52 satu kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang dijanjikan, dan pekerjaan yang dijanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, perundang-undangan yang berlaku. Sementara pasal 13-nya menyebutkan kalau kontrak kerja itu isinya ada poin A sampai I ini. Ya, jadi poin ini harus terpenuhi dalam kontrak kerja. Ingat nanti kalian kalau berperan sebagai HRD, kalian juga yang akan buat kontrak kerja. Ketika buat kontrak kerja, ada 9 poin yang kalian pastikan harus ada di dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan. Ya, semua ada di sini. Dan terakhir itu ditandatangani. Biasanya di atas materai, jadi dibuat 2 rangkap. Materai yang tanda tangan perwakilan perusahaan yang di atas materai itu nanti akan dipegang oleh karyawan, sementara sebaliknya tanda tangan karyawan yang di atas materai itu dipegang oleh HRD sebagai tertinggal di perusahaan. Nah, perjanjian kerja ini bisa untuk PKWT atau PKWTT. Kalau PKWT ini berarti dia ada batasan waktunya, biasanya ini disebut juga dengan pegawai kontrak. Ini tidak boleh ada masa percobaan di sini, langsung saja kalau PKWT itu, karena sifat dan kegiatan kerjanya itu akan selesai dalam waktu tertentu, jadi tidak ada percobaan. Misalnya PKWT 1 tahun, otomatis dia langsung menjadi pegawai PKWT dalam 1 tahun. Tidak ada lagi percobaan di sini. Ya, karena dia mendapatkan fasilitas hanya sebagai karyawan kontrak, dan itu sudah ibaratnya udah sama aja dengan percobaan gitu ya, karena tidak mendapatkan keseluruhan hak sebagai seorang pegawai. Beda dengan PKWTT. PKWTT ini dia sama dengan pegawai tetap,
bisa ada syaratnya itu percobaan selama 3 bulan. Kalau 3 bulan ternyata dia oke, baru nanti kemudian diangkat oleh perusahaan sebagai karyawan tetap. Itu namanya pegawai PKWTT. Waktu tidak tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sekian review materi dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau ada di bagian materi yang sudah dipresentasikan atau didiskusikan kemarin ternyata tidak kalian pahami, boleh ditanyakan di sini. Atau di grup. Ya sama aja sih, kita akan bahas gitu ya. Tapi kalau tidak, berarti saya anggap kalian sudah paham. Kalian silahkan mengerjakan tugas yang sudah diposting di Edmodo paling lambat akhir bulan ini, 30 Maret ya kalau tidak salah. Jangan terlambat karena kemarin masih ada juga yang tidak mengumpulkan tugas. Jangan salahkan saya kalau kemudian kita bertemu lagi tahun depan. Karena setiap tugas yang kalian lakukan itu pasti ada nilainya. Dan pasti direkap karena semuanya bentuknya sudah online, otomatis rekapannya itu juga ada buktinya. Jadi kalaupun kalian mengklaim mengumpulkan tugas tapi di Edmodo saya tidak, maka tidak bisa diakui bahwa kalian mengumpulkan tugas tersebut. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Tadi ada di bagian yang ngisi kolom-kolom kinerja itu saya kurang paham, Bu, karena Ibu terlalu cepat. Yang mana nih? Ya itu, Bu. Yang ini. Jadi aspek yang diukur dalam psikotes itu ada 4. Ya, ada kecerdasan umum, sikap kerja, dan kepribadian, kemudian ada manajerial. Manajerial ini hanya untuk posisi-posisi yang sifatnya manajerial. Jadi memang hanya untuk manajer. Di contoh psikogram di sini tidak ada ya. Nah, di kecerdasan umum, tadi yang diukur ya, kita cuma lihat bahas yang 3 ini saja. Ada kecerdasan umum, ada aspek sikap kerja, dan kepribadian. Contohnya, jadi ini bisa sama bisa tidak. Tergantung dari alat tes yang kita gunakan dan tergantung dari tujuan atau jabatan yang sedang diseleksi gitu ya. Yang termasuk poin 1 sampai 3 di kelompok 1 ini untuk mengukur kecerdasan umum. Ada daya tangkap, ada kemampuan bahasa gitu ya. Kalau pakai tes IST mungkin kita bisa dapat kemampuan berpikir praktis, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan berpikir logis, kemudian daya bayang ruang gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya area kerjanya psikolog. Tapi saya hanya akan mereview sedikit saja supaya kalian paham. Karena nanti kalian hanya melakukan psikotesnya saja. Tapi untuk memasukkan silang-silangnya ini adalah kerjanya psikolog. Ya. Kelompok yang kedua itu adalah sikap dan cara kerja. Contohnya, ini contohnya. Bisa aja ada kriteria lain gitu ya. Tapi yang masuk dalam sikap kerja ini diantaranya contohnya adalah kecepatan kerja, ketelitian kerja, ketahanan kerja, dan ketaatan pada aturan. Ini bagaimana seseorang kemudian bersikap terhadap pekerjaannya. Apakah dia cepat, apakah dia teliti, apakah dia tekun atau tahan dalam bekerja meski diberikan tekanan, apakah dia cukup taat dengan aturan atau tidak. Sementara aspek yang ketiga diukur adalah kepribadian, contohnya itu adalah penyesuaian diri, stabilitas emosi, kerjasama, dan komunikasi. Ya. Ini sebenarnya lagi-lagi ini adalah area psikolog. Kemungkinan besar kalian tidak mengerjakan hal ini, kecuali kalian di sana memiliki psikolog dan kalian diminta untuk administrasi, kalian mungkin akan paham, oh ini tes yang digunakan untuk mengukur sikap kerja. Oh ini tes yang digunakan untuk mengukur kepribadian. Oh ini tes yang digunakan untuk melihat kemampuan intelektual. Seperti itu. Ariska. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya?
Ada? Kalau tidak ada, saya anggap cukup gitu ya. Tadi janjinya hanya 30 menit. Kalau seandainya masih ada pertanyaan lain terkait dengan materi ini yang perlu kalian pahami gitu ya, dan kalian masih menjadi pertanyaan kalian, silakan ajukan pertanyaan di grup, saya akan jawab. Ya, atau ternyata dari hasil diskusi kemarin ada yang rasanya kalian belum puas, karena saya baca semuanya puas, cukup moderator, jadi saya anggap ya sudah gitu ya, cukup gitu. Kalau memang ternyata ada yang perlu saya jelaskan kembali, saya akan jelaskan. Ya. Nanti bisa disampaikan via grupnya ya. Kalau tidak, saya rasa semuanya sudah paham, tapi tidak tertutup kemungkinan kita untuk diskusi. Kalau memang ada yang ingin mendiskusikannya, boleh kita bahas di grup kelasnya masing-masing, atau kalian bisa bertanya di komen ya, videonya nanti ketika sudah diupload gitu. Silahkan diselesaikan tugasnya dengan tahapan yang sudah disampaikan. Kalau memang ternyata tidak bisa menggunakan psikotes, kalian boleh lewatkan atau skip ini gitu ya, dan offering juga tidak. Jadi kalau untuk proses seleksi untuk direkrutmennya, kalian sudah langsung dengan tesnya saja, ya, dengan wawancara saja cukup, wawancara dan observasi saja. Atau kalau seandainya mungkin pakai angket ya diperbolehkan. Tapi kalau untuk psikotes, karena kalian belum dapat gitu ya materi sampai dengan tes intelijensi atau tes minat bakat dan lain sebagainya, kalian belum bisa untuk melaksanakan yang namanya psikotes. Ya, cukup dengan wawancara saja, kemudian kalian analisa sesuai dengan arahan dari tugasnya tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kalau saya kecepatan sekali lagi gitu ya. Silahkan bertanya ulang di grup supaya saya bisa menjelaskan kembali yang bagian mana yang kalian tidak paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih Bu.